Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tessa Widya Siombing. Saya dari kelas 42 akuntansi dengan NIM 23622011096. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akuntansi pajak penghasilan. Ada yang udah tahu belum ya apa itu akuntansi pajak penghasilan? Ayo, mari kita bahas. Mari kita bahas tentang latar belakang. Akuntansi pajak penghasilan akan menjelaskan tentang bagaimana perusahaan menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Informasi pajak penghasilan akan disajikan sebagai beban pajak pada laporan laba rugi. Konsekuensi pengakuan beban tersebut akan muncul aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan. Beban pajak yang muncul dapat berupa beban pajak kini ataupun beban pajak tangguhan. Ada 3 rumusan masalahnya. Yang pertama, mengidentifikasi akuntansi pajak penghasilan. Yang kedua, mengidentifikasi pajak tangguhan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi PSAK 46. Selanjutnya, kita akan membahas topik pembahasan akuntansi pajak penghasilan. Bagaimana dengan menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan. Entitas mengakui liabilitas atas aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak akibat pengakuan atas aset atau liabilitas dalam laporan keuangan. Mari kita masuk ke dalam pembahasan pajak penghasilan. Sebelumnya saya sudah jelaskan di latar belakangnya bahwa intinya jika peristiwa atau transaksi diakui dalam laporan laba rugi, maka konsekuensi pajak penghasilannya akan diakui dalam laporan laba rugi. Di slide selanjutnya, adanya standar pajak penghasilan dibagi menjadi 2. Yang pertama, PSAK 46 pertama kali diterbitkan pada tahun 1997. Diterapkan untuk perusahaan yang menerbitkan saham atau surat berharga di pasar modal pada 1 Januari 1999. Untuk perusahaan lainnya, tanggal efektif 1 Januari 2001. Standar ini menggunakan 2 tanggal efektif karena 2 kelompok entitas yang berbeda, dan juga pengaturan dalam PSAK 46 tahun 1999 mengubah praktik yang pada saat itu berlaku. Yang kedua, PSAK 46 tahun 1997 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan, terutama untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang. Pada penerapan awal PSAK 46 ini, banyak kebingungan para penyusun dan pembaca laporan keuangan memaknai pajak tangguhan dan konsekuensi munculnya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Materi selanjutnya ada pajak tangguhan. Adanya perbedaan akuntansi dan pajak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penghasilan kena pajak dan laba akuntansi memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak dikenakan dan dihitung berdasarkan ketentuan perpajakannya, sedangkan laba akuntansi dihitung sesuai dengan kaidah dalam standar akuntansi. Yang kedua, perbedaan antara keduanya berlaku umum hampir di semua peraturan perpajakan di berbagai negara, walaupun letak perbedaan tersebut sebenarnya relatif umum dan sama, namun memiliki cara peraturan yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, perbedaan yang muncul misalnya terkait dengan penghitungan depresi, pengaturan beberapa beban dan penghasilan yang menurut pajak diakui dengan basis kas, pengaturan atas penghasilan yang menurut pajak diatur dengan ketentuan khusus, dan pengaturan beberapa beban yang menurut pajak tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasil kena pajak. Dan yang terakhir, perbedaan temporer akan diakui sebagai pendapatan atau beban pajak tangguhan, dan sebagai konsekuensinya akan diakui sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan. Berikut ini perbedaan temporer penghasilan kena pajak dan laba sebelum pajak. PT Kencana menurut akuntansi melaporkan pendapatan yang sama selama tahun 2015, 2016, dan 2017 sebesar 300 juta per tahun dan beban sebesar 200 juta per tahun. Untuk tujuan pajak tersebut, perbedaan temporer terkait dengan pengakuan pendapatan sehingga penghasilan untuk 2015 sampai 2017 secara berurutan sebesar 240 juta, 320 juta, dan 340 juta. Jelaskan bagaimana dampak dari perbedaan ini dalam laporan keuangan entitas. Berikut ini adalah tabel laporan keuangannya. Dalam kasus ini, perbedaan yang muncul hanya perbedaan temporer, sehingga beban pajak menurut akuntansi dibagi laba sebelum pajak atau tarif pajak efektif sama dengan tarif pajak yang berlaku, yaitu 25%. Jika terdapat perbedaan permanen, tarif pajak efektif tidak sama dengan tarif pajak yang berlaku. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan temporer dapat dikurangkan dan aset pajak tangguhan.
Perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan dengan tercantum dalam PSAK 46 revisi 2013. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan terjadi saat laba akuntansi lebih kecil dibandingkan laba menurut pajak atau penghasilan kena pajak. Akibat dari perbedaan temporer, penghasilan pajak yang lebih tinggi mengharuskan entitas menurut regulasi pajak melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum pajak menurut akuntansi. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang besar, yang dapat cukup memadai, sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan. Pengakuan aset pajak tangguhan tidak dilakukan atas pengakuan awal aset dan liabilitas atas transaksi berkombinasi bisnis, dan transaksi yang tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak. Perbedaan temporer kena pajak dan liabilitas pajak tangguhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, menurut PSAK 46 atau revisi 2013, perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak atau rugi pajak periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas pajak diselesaikan. Perbedaan temporer kena pajak akan menyebabkan diakuinya beban pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Yang kedua, liabilitas pajak tangguhan. Jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Pengakuan liabilitas pajak tangguhan dikecualikan atas perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal goodwill. Yang ketiga, perbedaan temporer kena pajak terjadi ketika pengakuan laba menurut akuntansi lebih besar dibandingkan dengan laba menurut pajak laba yang telah diakui walaupun pajaknya belum diakui menurut regulasi pajak. Sebelumnya saya sudah menjelaskan macam-macam perbedaan permanen. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih pengertian perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan antara laba sebelum pajak akuntansi dengan penghasilan kena pajak yang tidak dapat terpulihkan di masa depan. Perbedaan ini secara permanen tidak akan hilang karena terdapat perbedaan esensi dalam pengaturan pajak dan akuntansi. Perbedaan tersebut akan membuat laba menurut akuntansi berbeda dengan menurut laba pajak, namun perbedaan tersebut tidak akan diakui sebagai pajak tangguhan. Ada beberapa kejadian berikut yang menyebabkan perbedaan permanen akuntansi dan pajak. Yang pertama, pengakuan beban yang menurut akuntansi diperkenankan, sedangkan menurut pajak tidak diperkenankan. Antara lain, seperti beban sumbangan yang tidak diperkenankan oleh regulasi, beban yang tidak terkait dengan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya entertainment yang tidak ada daftar nominatifnya, beban untuk keperluan pribadi pemegang saham. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang menurut pajak bukan merupakan penghasilan, misalnya laba dari entitas asosiasi dengan kepemilikan 25-50%. Yang ketiga, penghasilan yang dikenakan final. Baiklah, kita sudah ada di pembahasan terakhir. Pembahasan terakhir ini adalah penyesuaian atas hasil pajak tangguhan. Perubahan kondisi perekonomian yang semakin memburuk atau perubahan struktur bisnis entitas dapat menyebabkan kemampuan entitas menghasilkan laba menjadi berkurang. Misalnya, entitas pada awalnya memprediksi bahwa atas kerugian yang terjadi di tahun tertentu hanya terjadi sementara dan tidak berkelanjutan, sehingga pada tahun berikutnya diprediksi entitas dapat dimanfaatkan kompensasi kerugian yang telah diakui. Namun, ternyata dengan berjalannya waktu, entitas tidak dapat memanfaatkan kompensasi kerugian tersebut, sehingga pengakuan saldo aset pajak tangguhan perlu disesuaikan. Penyesuaian aset pajak tangguhan akan diakui sebagai beban pajak tangguhan. Jadi, dari kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, adanya prinsip PSAK 46 dalam praktik akuntansi pajak penghasilan untuk mencapai tujuannya, yaitu menciptakan konsistensi, transparansi, dan kesesuaian dengan hukum perpajakan dalam laporan keuangan. PSAK 46 juga merupakan panduan yang perlu Anda pahami sebagai seseorang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kita sebagai seorang akuntan, Anda juga perlu memahami aturan perpajakan yang berlaku dalam akuntansi perpajakan agar dapat menyajikan informasi yang handal dan akurat. Sumber materi saya ambil dari buku akuntansi keuangan menengah berbasis PSAK yang dibuat oleh Dwi Martani, Sylvia Veronica Siregar, Ratnawardani, Arya Farahmita, Edward Tanujaya, dan Taufik Hidayat dalam penerbit Salemba 4.
Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh mahasiswa atau mahasiswi yang sudah mendengarkan video dari saya. Terima kasih.